Salam sejahtera bagi saudara semua, sahabat-sahabat GPIB dimanapun Anda berada. Saya Pendeta Yoel Edward Kloke dari GPIB Petra Bogor akan membimbing saudara-saudara mengakhiri hari ini berdoa dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang penuh rahmat dan kasih, kami berterima kasih kami boleh berada di penghujung hari ini karena kasih dan pemeliharaan-Mu. Terangilah kami dengan firman-Mu dan bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh merenungkan seluruh perjalanan hidup kami lewat terang firman Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, sesuai dengan daftar bacaan gereja Sabda Binauman, bacaan hari ini malam ialah dari kitab Yunus pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Kitab Yunus pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Demikian, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Nevo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, tahun 1984 ada sebuah film fiksi ilmiah di Amerika yang dirilis berjudul Runaway. Film ini ditulis dan disutradarai oleh mendiang Michael Crichton. Ceritanya, dalam waktu dekat Jack Ramsey yang dibintangi oleh Tom Selleck, seorang polisi yang berspesialisasi dalam melucuti robot yang malfungsi, bermitra dengan seorang polisi muda bernama Thompson yang dibintangi oleh Cynthia Rhodes. Mereka menemukan bahwa robot yang diprogramkan itu adalah diprogramkan untuk membunuh. Dan kali ini yang menarik dalam film itu ialah bahwa targetnya adalah anak dari Jack Ramsey itu sendiri. Dan menjadi seru ceritanya. Namun demikian, kisah ini didasari pada sebuah keprihatinan dari penulis dan sekaligus sutradaranya tentang teknologi di masa depan. Ia bisa membawa orang melarikan diri, run away. Yunus dipanggil dan diutus Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Niniwe, ibu kota kerajaan Asyria pada waktu itu, dalam ingatan umat perjanjian lama adalah simbol dari semua yang menentangi Allah dan umat Allah. Kita bisa baca misalnya dalam Nehemia pasal yang ketiga ayat yang pertama dan ayat ke-19. Kerajaan utara atau kerajaan Israel ditaklukkan oleh Asyur pada tahun 722 sebelum zaman bersama, dan warganya, seluruh penduduknya dideportasi. Bahkan hampir juga menaklukkan Yehuda, Yerusalem. Ingatan buruk akan Niniwe itulah yang kemungkinan mendorong Yunus untuk tidak pergi ke Niniwe. Ia justru pergi ke Yafo, sebuah pelabuhan di Laut Tengah. Dan dengan biaya yang cukup mahal, ia berencana dan pergi ke Tarsis dengan biaya yang besar. Dan bersama dengan penumpang lainnya, bacaan kita mengatakan ia pergi ke Tarsis dan menjauh dari Tuhan. Kitab Yunus diawali dengan kisah pelarian, run away.
Melarikan diri, saudara-saudaraku, bisa berarti melarikan diri dari seseorang, dari satu komunitas, tapi juga bisa berarti melarikan diri dari satu relasi atau hubungan. Memutuskan hubungan dengan masa lalu, lalu mulai hidup dengan hubungan dengan masa depan atau hubungan di luar hubungan masa lalu itu. Namun Yunus melarikan diri dari panggilan dan pengutusan Tuhan. Ia segan untuk pergi ke Niniwe karena dalam anggapan banyak orang pada zamannya, Niniwe memang lambang dari sesuatu yang menentangi dan berbuat jahat terhadap Tuhan dan umat Tuhan. Berbicara tentang melarikan diri sebagai pribadi maupun bersama-sama dalam hidup ini, kita juga sering bisa melarikan diri. Melarikan diri dari panggilan Tuhan, dari hidup menjalani kehendak dan maksud Tuhan. Kita lebih memilih untuk hidup dalam kesenangan, kenyamanan, tidak diganggu oleh apapun yang berhubungan dengan relasi kita dengan Tuhan, atau tidak diganggu dengan urusan-urusan yang kita kenal lazim disebut pelayanan dan persekutuan dalam komunitas atau jemaat Tuhan. Namun demikian, saudara-saudaraku, sebenarnya meskipun dikatakan bahwa dia jauh dari hadapan Tuhan, tak seorang pun di antara kita bisa menjauh dari hadapan Tuhan. Pemazmur 139 bersama saya mau mengajak kita melihat Mazmur 139 mengatakan demikian pada ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Kemana aku dapat pergi menjauh dari roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Allah Maha Hadir. Kemanapun kita lari atau melarikan diri daripada Dia, Dia tetap ada, mengetahui. Mengakhiri hari ini, marilah kita merenungkan, apakah selama ini kita juga melarikan diri dari panggilan dan persekutuan kita dengan Tuhan, dari hidup sesuai maksud dan kehendak Tuhan. Apakah kita juga pernah melarikan diri, bersembunyi, dan berpikir bahwa Tuhan tidak melihat kita? Dalam perspektif Mazmur 139 ayat 7 dan 8 kita tahu, kemanapun kita akan pergi melarikan diri kita, Tuhan ada di sana. Malam ini biarlah kita membuka diri dan bersama-sama merenungkan sejauh mana kita telah melarikan diri. Sedekat itulah kasih dan rahmat Allah tetap tercurah bagi kita. Mari berdoa. Allah yang hadir di mana-mana, Allah yang maha tahu dan mengetahui segala perkara sampai yang tersembunyi pada lubuk hati kami yang paling dalam. Bercermin pada kisah Yunus, kami harus mengakui bahwa ada banyak hal dalam hidup ini membuat kami lari dari hadapan, dan kami berpikir Engkau tidak mengetahui. Namun malam ini kami tidak mau lari, tapi membuka diri agar Tuhan hadir dalam hidup kami dan memulihkan hidup kami, membuat hidup kami berjalan kembali sesuai dengan maksud dan kehendak. Biarlah kami berada terus dalam panggilan ilahi yang mulia itu, sehingga hidup kami terpelihara, dijagai, dan bahkan mempunyai tujuan yang pasti. Kami menyerahkan malam yang kami mau lalui. Beristirahatlah dengan kami, berilah kami ketenangan, kedamaian, dan keamanan. Berilah perlindungan bagi seantero masyarakat kami di sekitar kami, dan juga negeri kami yang kami cintai. Bersamalah dengan semua umat-Mu dimanapun berada.
dan dengan orang-orang yang kami cintai, yang jauh dari kami. Inilah doa dan permohonan kami. Mengakhiri malam ini, biarlah Tuhan memulihkan kami, menjumpai kami dan menemukan kami, agar damai sejahtera-Mu dan ketentraman melewati malam ini menjadi bagian hidup kami. Amin. Selamat malam sahabat-sahabat GPIB dimanapun Anda berada. Selamat malam, Tuhan memberkati. Shalom, sahabat GPIB, saya Pendeta Ivan Dinamika, Ketua Majelis Jemaat GPIB Kota Bunyu. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus, di mana kami Jemaat GPIB Kota Bunyu boleh menyelesaikan pembangunan pastori yang telah diresmikan oleh Majelis Sinode GPIB. Dalam hal ini Sekretaris Umum Majelis Sinode GPIB, Pendeta Eli Pitoy de Bel, bersama dengan saya selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Kota Bunyu. Dan saat ini kami hendak melaksanakan pembangunan siring. Dan sekarang kami akan melaksanakan pembangunan pembuatan siring yang Bapak Ibu boleh saksikan, di mana kami membangun siring ini untuk mencegah kelongsoran tanah di belakang pastori yang sudah kami bangun. Oleh karena itu kami hendak memohon bantuan Bapak Ibu untuk dapat membantu kami untuk membangun siring yang akan kami kerjakan melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Juga untuk pembangunan pengerjaan parit dan pagar pastori,